Karena anak gue kan inget sosok satu ini gitu kan, dan itu menghilangkannya sampai sampai orang-orang di rumah tuh sampai gue bilang jangan sebut namanya. Setiap yang dekat sama gue kayak ketemunya di luar aja deh gitu. Dan satu dua itu bilang ajak dong anak kamu tuh. Oh, mahal. Oke, udah hadir di depan saya. Ini pasangan yang lagi anget-angetnya. Kalau misalkan gorengan tuh ini baru diangkat ya. Kalau misalnya kremes-kremes tuh masih kris gitu kan. Lagi jatuh cinta banget nih, ada di semua platform di Instagram, semuanya ada membahas Vinessa Ines dan juga Mas Rio Alif. Sama Mas dong. Mas Rio. Rio, lu beda berapa tahun berarti? 5 tahun. 5 tahun. Oke, pas lah ya. Emang lu suka yang tua-tua kan ya? Ines ini dari awal GBP udah ada sama saya loh, Mas. Oh gitu. Nonton Iya. kok itunya. Nonton loh dia nonton. Oh, loh. Nonton. Jangan diulang loh, Mas ya. Enggak. Oke, ini sekarang Ines sedang berbahagia banget karena menemukan debatan hatinya. Cailah. Amin. Amin. First of all, gue bahagia banget lihat Instagram begitu kemarin ada announcement dari Ines sama Rio nih ya, aku panggil ya. Gak apa-apa ya. Ines sama Rio di Instagram mengumumkan menjalin kasih, dan aku yakin kalau udah begini nih harusnya serius ya. Serius. Dari awal udah memutuskan untuk serius. Iya. Kalau nggak serius ya mendingan nggak usah. Kata dia. Iya itu Iya kan? yang gue bilang kayak yuk kayaknya dia kalau cari pasangan gampang kali ya, cakep kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak serius ya udah mending nggak usah kayak gitu, dari awal kita serius yuk kayak gitu. Karena kita udah punya segudang pengalaman masing-masing kayak gitu kan. Iya. Tapi yang berbeda. Dia punya pengalaman sendiri di masa lalu, gue juga punya pengalaman sendiri kayak gitu. Nah, jadi bener banget tuh, itu yang rasanya mungkin apa ya, pengen juga nih teman-teman di rumah belajar yang punya masa lalu ternyata masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Punya kan mungkin masa lalunya kurang baik tapi Tuhan gantikan yang lebih baik gitu kan, itu pasti selalu ada harapan di setiap kehidupan Ya karena menurut gue sendiri tuh masa lalu akan tetap selalu ada gitu kan. Kalau masa depan itu tetap selalu ada gitu. Tapi kalau misalnya masa lalu emang ya udah, emang nggak bisa kita ubah kayak gimana gitu kan. Tapi masa depan kita bisa kok nentuin masa depan kita mau menjadi ke arah yang lebih baik atau mau memilih yang nggak baik gitu. Contohnya Ines, ya kan? Contohnya saya. Mantap. Oke, Ines, seberapa bahagia kamu sekarang? Aduh, gimana ya? Sama Rio ngerasain beda ya. Jangan diliatin dong. Nggak bisa. Aku nggak pernah nanya kayak gini soalnya. Atau sampai 10 berapa? Apa? Bahagianya berapa? Bahagianya? Iya. 1 sampai 10, 11. Wow. Jadi ngerasain berbeda aja sih ya, maksudnya apalagi sebenarnya gue tuh udah tahu tentang dia dari almarhum Clarence, itu istrinya ya kan. Jadi kurang lebih gue udah tahu, pas ketemu sama dia masih kerekam dong apa yang diomongin dulu kan gitu. Dan ngelihat treat dia ke gue gitu, ternyata pas ya, cocok ya gitu. Apa yang nggak ada di, ini bukan ngomongin mantan suami juga ya, mungkin kan lu kemarin juga udah sempet mencoba dengan yang lain juga kan. Maksudnya apa yang nggak ada di cowok lain tapi ternyata lu butuhkan dan ternyata ada di Rio? Yang gue butuhkan rasa apa ya, susah sih kalau misalnya diomongin ya, tapi mungkin kayak lebih ke rasa aman. Aku nggak denger deh. Tetap kedengeran sih. Rasa aman. Aman. Iya. Jadi kayak ngerasanya ya kalau sama dia kayaknya ya, kalau masalah kan selalu ada ya gitu kan. Setiap pasangan pasti selalu ada masalah, tapi kayaknya gue bisa nih untuk mengatasi masalah-masalah yang akan muncul gitu loh. Terus orangnya mau berdiskusi gitu. Terus dia juga bilang, "Ya udah apa-apa ngomong, jangan gak enak" gitu kan. Ya namanya gimana ya, gue terakhir yang bener-bener pacaran itu kan 2 tahun yang lalu. Terus gue jadi kayak agak kaku gitu guenya. Gitu.
Kalau Rio nggak kaku ya? Enggak, biasa aja dia. Dalam hati kaku sebenarnya. Masa? Iyalah. Masa? Gue nembak kemarin. Iya. Bayangin udah berapa tahun nggak nembaknya. Akhirnya kemarin katanya deketnya setelah Lebaran ya? Deketnya Abis setelah maaf-maafan Lebaran. apa gimana? Apa? Abis maaf-maafan apa gimana? Enggak ada Walaupun di luar maaf-maafan. kota kan. Iya, malahan di luar, lagi di Jepang Ya gitu. setelah Lebaran gue ke Jepang kan waktu itu sama Noah. Jadi ceritanya boleh gue ceritain dikit aja nggak? Jadi waktu sekitar tahun lah, waktu Clarence masih ada, kita tuh sempat liburan ke Bali, terakhir lah liburan ke Bali, dan gue beliin topi pada waktu itu. Si Clarence minta beliin topi. Nah cuman waktu ke Bali tuh dia lupa bawa topi yang gue beliin, warnanya coklat. Dia malah bawa yang warna hitam. Jadi topi ini dari awal beli nggak pernah dipakai kayak gitu. Dan sampai akhirnya Clarence udah nggak ada, nih topi intinya tersimpan di lemari lah kayak gitu sampai gue pindahan juga. Dan waktu itu kan kita sempat pre-lovein barang-barangnya Clarence buat disumbangin ke yayasan kanker. Dan itu topi juga nggak tahu kenapa emang nggak masuk ke dalam list itu. Nah waktu Lebaran dia kan mudik ke Palembang. Nah dia posting foto pakai topi sama persis, cuman beda warna. Iya. Topi apa tuh? Topi Yankees. Sebenarnya di mobil gue kayak sih. gitu. Mobil Topi Yankees gitu, yang LA, pakai. desainnya sama, cuman beda warna doang. Waktu ngelihat itu, gue DM, kayaknya, Nas kayaknya ada satu barang punya Clarence, kayaknya cocok buat lo deh kayak gitu. Apaan tuh katanya? Bentar ya gue cari dulu, karena waktu itu kan gue sempat pindahan ya dari rumah lama ke tempat tinggal yang sekarang kan masih ada di kardus-kardus. Gue lupa ini barang masih ada nggak ya kayak gitu. Dan waktu itu kan gue masih mudik. Pas gue sampai Jakarta, gue cari. Tadinya gue mau kirimin pakai kurir, nggak mau ketemu. Gue kirimin aja ya, karena gue malamnya langsung ke Osaka waktu itu sama Noah. Dan agak mepet juga, gue harus buru-buru ke bandara. Dan akhirnya setelah dari Jepang 9 hari gue waktu itu di Jepang, setelah dari Jepang gue baru balik lagi ke Indo, dan akhirnya ketemuan aja deh buat ngasih ini topi gitu. Kenapa kok lu pengen banget kasih topi itu ke Ines? Nggak tahu, ini jujur ya, gue nggak ada niat mau apa-apa sebenarnya, karena waktu itu kan ada parfum, ada tas, ada barang-barang yang personal banget, itu dikasih ke sahabat-sahabatnya dia, kayak gitu. Nah ini topi satu, setahu gue kan dia juga memang sangat suka topi. Pakai topi yang sama, dan dia akrab sama Clarence kan. Kita pertama kali ketemu juga 2 tahun yang lalu barengan sama dia sama Clarence, satu lagi teman kita ya di mall di Jakarta Selatan. Setahu gue emang deket. Jadi gini, lu pasti punya kan sahabat yang deket tapi jarang ketemu. Gimana sih? Apa-apa lu curhat, tapi lu sebenarnya jarang ketemu langsung gitu. Nah, dia tuh salah satunya kayak gitu. Gue sering dengar nama Ines lah ya. Nama Ines. Bahkan waktu itu gue juga nggak tahu kalau dia udah punya anak kayak gitu. Setelah itu juga nggak ada follow-followan. Jadi benar-benar nggak ada yang nice try atau apa dan segala macam. Karena pemberitaan sekarang yang ada, ya pasti ada pro kontra ya. Yang kontra juga, pacaran sama sahabat pasangannya sendiri. Jangan-jangan udah dari lama. Nah kayak gitu-gitu. Statement kayak itu gitu. baru follow-followan tahun ini. Yes. Baru follow tahun ini. Januari aku tuh sempet ziarah, sempet ke makamnya Clarence gara-gara waktu Oktober dia meninggal itu lagi syuting, nggak bisa sama sekali kan, padat segala macam. Akhirnya Januari, ya udah deh ini aku jadi gue tuh kayak ada rasa bersalah gitu loh, maksudnya temen gitu ya? Iya teman deket gue terus meninggal. Udah syuting juga kan? Iya, gue nggak tahu dia sakit apa gitu kan, terus tiba-tiba meninggal, aduh gitu kan. Gue sempet kok waktu itu nge-WA ke nomornya Clarence kan, sempet nge-share itu kan alamat segala macam rumah duka kan. Sempet kok kayak ini serius apa segala macam ya, namanya orang linglung gitu kan. Pada saat waktu itu gue lagi syuting, itu orang-orang sampai nungguin gue nangis dulu gitu kan di dalam mobil. Terus Januari tanggal 11 gue masih inget banget, ada di story gue soalnya. Gue ziarah sama temen gue Tata. Terus gue nge-tag-in Rio memang itu, maksudnya waktu itu kan kita udah pernah ketemu, maksudnya kayak sekedar absen, dan itu belum follow-followan. Iya, gue cuman bales nggak? Iya bales. Makasih ya Nes. Oh iya sama-sama. Udah. Oke. Terus berarti setelah pulang dari Jepang baru lumayan intens. Banget intensnya, hampir tiap hari kita ketemu ya, hampir tiap hari. Dan ya udah kayak gitu kita. Ya secara fisik ya gue suka memang waktu ketemu kayak gitu kan, ketemu ngobrol-ngobrol, jadi setiap kita ketemu tuh ngobrol selalu dalam kayak gitu.
selalu dalam. ada Dia share isinya. pengalaman dia, gue juga share pengalaman gue. Kita buka-bukaan lah kayak gitu, buka-bukaan secara informasi ya, dan sangat pribadi kalau boleh dibilang ya. Nggak semua yang apa kita obrolin itu bisa kita share juga kayak gitu. betul. Tapi dari situ kita muncul satu kayak dari gue sendiri ketertarikan kayak gitu sama Ines. Tapi kalau ditanya kenapa sih Rio tertarik kayak gitu sama Ines, gue belum pernah menjalin hubungan sama seseorang yang udah punya anak sebelumnya. Ini first time, 5 tahun lagi ya, langsung kayak gitu kan. Kalau kata orang buy one get one. Buy one get one. Iya. Kalau gue tuh apa ya, ayah jalur akselerasi gue. Langsung 5 tahun. Di download tuh langsung 5 tahun. Nih, teng. Dan ternyata ada satu sifat kedewasaan yang dimiliki Ines karena mungkin dia udah punya anak Ya, di umur yang muda. di umur yang muda, 26 tahun kayak gitu kan. 26 tahun 5 tahun. Berarti Anak 21 tahun udah 21 punya tahun. anak. Yes. Gue 31 belum punya punya anak. Jadi gue nggak pernah melewati merawat baby dari bayi. newborn kayak gitu sampai umur berapa sih? 2-3 tahun Iya, ya 2-3 sampai dia tahun. bisa jalan kayak gitu. Yes. Kan gue nggak kebayang Yes. kayak gitu. Setahun setengah dia belajar jalan, merangkak segala Iya. macam. Drama inilah, drama itulah ya. Kau punya anak tuh. Dia udah melewatin itu, dan setiap kan gue ketemu Zio juga, ketika Zio ada nangis atau apa, dia kan cara responnya bagus. Nah, melihat itu gue tuh kan tahu, maksudnya kelebihan dan kekurangan gue tahu. Gue tuh orangnya sebenarnya egois sebenarnya. Ngelihat itu gue nggak tega kayak gitu. Wah, gue nggak boleh jadi orang yang menambah beban dia kayak gitu. Gue harus support, dan itu bisa ya gue anggap dia itu melengkapi kekurangan gue kayak gitu. Tapi waktu awal abis Jepang Nah, itu benar. Iya, Itu benar. iya. Tapi pas abis ketika lo ada Intes mau deketin, maksudnya Ngapa mau dicubit? menjalin serius, lo Gemes. udah tahu kan kalau dia tuh udah punya anak. Udah Pacarnya, nih. waktu Dari yang, nah gue kaget yang tahun 2020 ketemu sama Clarence. Saya nggak mau tau nggak dia udah punya anak. Hah? Karena waktu itu kan umur kamu berarti berapa? 24. 24. 2021 soalnya itu. Anakku umur 3 tahun kayak gitu. Untung nggak datang sama Zio juga ya waktu itu ya. Iya, sempat gue kira MBA loh. Sempat gue kira. Itu salah satu pertanyaan kita ketemu. lo mau klarifikasi ya? Iya, dan gue nanya belak-belakan. Ini kan ini sebelum kita nggak pernah ngobrolin ini, Iya. baru podcast ini seru karena itu yang salah satu kayak mau nanya deh, lo MBA nggak sih? Dan dia pun kaget ditanyaan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau udah dewasa gitu itu Nah, akan lebih baik nggak sih? justru itu kayak, wah lu kok seru sih ngobrol sama lu. Ya gue nanya aja lo MBA apa Iya. enggak. Pun kalau iya pun ya udah nggak apa-apa. Dan kayak gue gitu. suka gitu loh, maksudnya kayak To the ya, point. nanya to the point aja. Dengan kayak gitu maksudnya gue bisa terbuka dan gue bisa nanya balik juga nih. Jadi gue bisa tahu, oh lu seterbuka itu nggak ya sama gue untuk menjawab juga. Jadi konsep awalnya yang mau gue bawa sama dia tuh transparansi dari awal. Mungkin kalau masalah finansial dan segala macam kan kalau belum menikah kan belum bisa disatuin ya. Iya. Soon kalau udah menikah pun gue pengen itu kita harus transparan semuanya, nggak ada duit lo duit gue nih duit kita kayak gitu. Nah jadi sekarang transparansi apa yang bisa kita bangun pada saat pacaran ya semuanya lo tahu sejarah gue Paling kayak nggak gimana. masa lalu Iya. ditahu semua dulu, ya kan? Mantap. Kayak gitu. Sampai yang nggak bisa gue ceritakan ke siapapun ya gue bilang sama dia sambil ketawa-ketawa aja. Aku tuh gini-gini loh. Gitu. Seru ya. Dapet yang seru ya. Nah terus ketika ketemu Zio apa yang pertama lo rasain? Nah, gini, kayaknya emang kayak dikasih kemudahan ya. Iya. Satu, Zio emang punya karakter yang gampang nempel sama orang. Kayak gitu, dia bukan anak yang jair. Satu itu. Kemarin gua ajak kan udah ikut gue kerja kayak gitu kan, kenalan sama siapa kayak gitu, udah akrab aja Aduh, kayak dia gitu. kenal Marin Noah lagi. belum. Ada nama Rosa ya. Nama Rosa. Terus gitu, dia mau kayak gitu. Itu ada Tante Rosa, kamu datang panggil Tante Rosa beli mainan kayak gitu, duitnya banyak. Nurut lagi. Nurut. Nah, kan nggak, kalau anak kecil gitu kan malah. Nah, dia kebetulan punya karakter yang seperti itu. Jadi buat gua ada kemudahan lah untuk bisa mengakrabkan diri. Cuman kan ini lebih dari sekedar itu ya. Mungkin kamu yang bisa jelasin ya kayak gimana. Oh, iya. Aku kan nggak tahu sama yang sebelum-sebelumnya kayak gimana tuh. Jadi sebenarnya gue tuh ada trauma sedikit gitu kalau misalnya mengenalkan seseorang yang akan menjadi pasangan gue ke anak
keluarga ke anak gitu kan, karena sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu, mengecewakan gitu. Dan akhirnya di situ gue bener-bener ngerasa bersalah banget karena anak gue kan inget sosok satu ini gitu kan, dan itu menghilangkannya sampai gue sampai orang-orang di rumah tuh sampai gue bilang jangan sebut namanya. Ini padahal lu dari awal udah bilang sama si cowok itu kalau lu punya anak kan? Iya, dan sering main gitu, weekend jalan gitu kan. Tapi ternyata kan endingnya ya gue sama dia ternyata tidak bisa bersama, ya mau gimana gitu, masa mau dipaksain kan juga nggak mungkin ya kan. Terus sudah 2 tahun berlalu. Jadi gara-gara itu lu trauma nggak punya pacar lagi? Setiap yang dekat sama gue kayak ketemunya di luar aja deh gitu. Dan apa namanya 1-2 itu bilang ajak dong anak kamu tuh. Oh mahal, gue selalu gue gituin. Oh mahal gitu. Tapi nggak tahu kenapa, maksudnya Tuhan tuh gerakin gue untuk ya udah kayak kamu kan gitu. Aku main ke rumah gitu kan. Aku main ke rumah aja ya udah. 2 kali tuh gue bahkan gue main ke rumah dia, gue pengen ketemu karena ngangenin. Dia tuh lucu banget. Nah mungkin gue tuh udah dari dulu gue tuh pengen banget punya anak itu sebenarnya. Tau nggak, dari dulu tuh bahkan pas sama Clarence kayak pernah bercandaan, sayang aku pengen banget punya anak tapi langsung lucu kayak gini bisa nggak? Padahal kan jangan bayi langsung lucu kayak gini. Itu tuh kayak dikabulin sekarang tiba-tiba 5 tahun kayak gitu. Jadi kayak wow, tiba-tiba udah dapat yang lucu kayak gini kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi waktu itu bahkan gue main ke rumahnya dia waktu dia lagi kerja, nggak ada di rumah. Itu sesuatu hal yang baru buat gue sih, Ta. Tapi itu kan setelah ketemu berapa lama kan? Maksudnya nggak baru pertama kali kan ketemu Zio? Ketemu kedua kali. Kedua. Iya, kedua. Iya. Yang pertama reaksinya di luar prediksi gue. Jadi emang waktu itu udah sempat kayak video call ya kan. Tapi benar-benar kayak cuma berapa kali doang video call. Dan pas datang nih aku bilang kan, Zio ada Om Rio gitu kan. Terus dia langsung, hah? Pas dia masuk ke dalam rumah loncat-loncat dong. Iya. Pas kakak gue yang cuek, dia sampai ngomong, Nes seneng banget dia. Nggak tahu. Nyokap gue yang di atas, itu tadi siapa yang ketawa-ketawa Zio? Iya. Kok dia sampai segitunya sih gitu. Oke, gue pengen nanya, sebagai lu yang mungkin bisa dibilang udah punya anak, itu untuk cari pasangan tuh kayak gimana sih, Nes? Ya, itu kan lu bilang kan akan apa ya, maksudnya akan berhati-hati. Iya, benar. Gue benar-benar berhati-hati, kemarin pun juga kayak gitu. Dan apa ya, kalau menurut gue tuh guenya dulu harus klik gitu loh sebelum gue mengenalkan ke anak gue. Karena kalau misalnya di awal gue mengenalkan ke anak gue tapi gue belum serak-serak banget, repot ke depannya gitu loh. Akhirnya yang terjadi apa? Ya udah deh karena anak gue suka sama dia, gue jadinya mau deh sama dia, padahal sebenarnya ya gue nggak serak-serak banget sama dia gitu. Nah yang paling utama adalah mungkin mostly tuh masih banyak yang berpendapat ya pentingin anak dulu dong gitu. Gue nggak setuju sepenuhnya sih. Lu lebih, tapi gue setuju juga sih sebenarnya. Ya lu dulu diklikin kalau emang udah let's say 6 bulan gitu atau 3 bulan lah, kalau lu udah ngerasa serak, oh ya udah dapat jawaban dari Tuhan, oh ya ini ya baru dikenalin gitu kan ya. Lu maunya kayak gitu kan? Iya, pokoknya gue udah harus tahu dulu nih orang, udah serak dulu, paling enggak gue kayak klik ada tek gitu. Kalau lu misal kalau lu klik nih, terus akhirnya ketemu anak lu nggak klik gimana? Ya mau nggak mau, guenya harus mundur. Guenya harus mundur. Kalau konsep gue kayak gitu. Gitu. Jangan sampai, karena gini, pasangan hidup kan maunya sampai tua dong ya kan, satu untuk seumur hidup gitu kan. Tapi kalau misalnya di awal aja udah nggak serak, dan maksudnya gue akan berpikir di awal aja udah nggak serak, terus kedepannya terpaksa untuk menuruti karena anaknya suka, nah nanti kan anak akan mempunyai dunianya sendiri gitu. Terus gue harus berdua sama nih orang gitu kan. Kalau nggak serak bagaimana dong? Bener itu gue setuju juga sih. Tuh denger tuh ya. Oke. Nah akhirnya sekarang udah 1 bulan nih. 2 hari lagi 1 bulanan katanya. Iya.
1 bulanan. Kita rayain apa nih? Tapi so far lu bahagia banget nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Ditemenin syuting, ditemenin manggung. Iya. Tujuannya biar tahu. Gue kaget lihat medan pekerjaan dia seperti apa. Sama aku juga. Gue nggak kuat sih, Gua juga panas-panasan. Gue bersyukur jadi musisi. Bener, gue juga bersyukur. Gue Gua juga tuh- gak kuat sih. Gue tuh ketika Tapi emang- hebat, keren banget, sumpah. Sayang. Terlalu ngeliat kayak, hebat. wow. Clarence kan syuting juga ya, walaupun nggak kayak gitu. apa sih, FTV. walaupun FTV sampai tengah malam kayak gitu. Beda-beda lah, kalau itu kan harus pulang di atas jam 12. Kalau dia jam 7, jam 8 udah beres. Cuman Gue pernah jadi bintang tamu. Oh, gitu? Dibilangnya di Bekasi. iya. Terus Gak taunya Bekasi sono lagi. kasih ujung-ujung sono. 4 jam gue dari rumah di BSD. Demi apa? Sumpah. Tuh orang-orang di Uang Kaget dan apa lu namanya? Beda Beda rumah. sih Ciami gue bilang. Hebat sih, jauh-jauh banget. Dan itu setiap hari ya? Lu hampir setiap hari sekarang? Gua nih lagi libur seminggu, tapi nanti tuh nyambung besok tanggal 7, tanggal 11, tanggal 14, tanggal 20, tanggal berapa lagi tuh. Oh gila sih. Hebat. Iya, sedangkan dia nemenin gue, kerjaan gue kan justru sebaliknya ya. Iya. Kayak jalan-jalan ya. Tapi kamu ke mall. kamu paham dong seberapa sayang aku ke kamu waktu aku nyamperin kamu dari Dia Ciawi pertama ke kali Union. dia nonton gue di PIM waktu itu dari Ciawi, langsung ya udah, gue bilang udah balik aja karena capek kan. Gue udah tahu. Wah, waktu itu gue belum nemenin Oh, iya, malah. belum nemenin. Belum nemenin. Ketika gue nemenin, gue nyesel kenapa sih waktu itu tetap bela-belain dari Ciawi ke Pondok Indah, langsung malam itu juga Harus pulang lagi ke Bekasi. harus balik. Saya balik lagi ke Bekasi, mantap. Gitu. Hebat sih tapi. Jadi kamu paham kan Iya. gimana sayang aku ke kamu kan? Kiku kaku diomongin kayak gitu. Ya ngerti. Jadi sedangkan pekerjaan gue kan beda, walaupun kita sama-sama di apa ya? Entertain. Entertain ya. Masukin entertain ya kamu ya. Maksudnya iya. Entertain juga ya berarti host kayak gitu. Tapi kan beda. Dunianya beda. Beda dunia. Sedangkan gue lebih ke musik kayak gitu. Kadang manggungnya ya kayak konser, kadang di mall, kadang di mana, tergantung kayak gitu. Jadi ada sama-sama untuk tahu lah pekerjaan masing-masing kayak Iya. gitu. Gimana pun juga kan nanti ya kalau misalkan insya Allah jodoh kayak gitu ya, hasilnya kan juga akan kita satuin kayak gitu. Iya. Ingat lu Nes, disatuin lu Nes. Apa? Iya, paham gua. Paham gua. Iya, nggak ada Mata lu berbicara. Langsung gua paham. Lu rencananya gimana? Gitu. Kita nanya lu dong, Tak. Lu kan 9 tahun tuh. Bisa. Oh, Gue bisa. bisa. Bisa, oke. Nggak ada jadi serius gitu. Maksudnya bisa. apa yang dia miliki sebelum sama gua, biarlah punya dia kayak gitu. Gua pun kayak gitu. Kita sangat mendukung adanya perjanjian pranikah sih. Gue juga kok ada perjanjian pranikah. Penting banget soalnya. Iya. Tapi kan nanti yang setelah nikah tetap punya gua dong. Apanya nih? Yang gua dapetin ya tetap punya gua lah. Oh, maksudnya yang udah Panjang nih selama kayaknya habis ini. podcast obrolan kita. Maksudnya yang apa namanya? Yang udah lu lakuin sama ini Yang gitu. gua lakuin sama ini kan punya gua, udah Untuk pasti pas dong, setelah udah pasti. nikahnya. Setelah nikah yang gua lakuin tetap punya gua lah. Oh, paham. Paham Jadi kan? sendiri-sendiri. Iya, tapi dia tetap nafkahin. Oh, kalau itu mah emang wajib. Mantap Beda-beda kan? sih konfliknya Iya. kalau Mantap kan? iya. Jangan pelit-pelit loh. Nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak ada yang salah tentang kayak gimana, dan kita udah seterbuka itu loh masalah penghasilan. Nah, itu Iya. juga salah satu yang gue yakin udah belak-belakan penghasilan kamu berapa sih kayak gitu. Dia pun nanya kayak gitu. Kadang tinggian gue, kadang tinggian dia kayak gitu. Jadi ternyata ada momen-momen kayak gitu, apalagi kita kan fluktuatif Iya, ya. iya. Nah, itu tuh penting banget. Kita nih dua-dua nggak ada punya fix income loh Iya. kayak gitu. Yes. Kita semua Betul. fluktuatif, tapi kita punya income, dan alhamdulillah ya masalah sedikit atau banyak relatif ya. Cuman bagi kita, menurut kita ini lumayan loh, nggak bisa dibilang sedikit. Kalau kita bisa memanage dengan baik kayak gitu. Nah, itu yang harus kita hadapi ketika menikah. Dan ini gue ngobrol kayak gue udah nikah berapa lama aja, padahal baru 2 tahun. Cuman memang berdasarkan pengalaman juga konflik yang bakal ada di pernikahan nanti. Sudah pasti. 1, perselingkuhan. 2, masalah ekonomi. Ketiga, faktor orang tua. Orang tua, mertua apa dan segala macam. 3 ini sih rata-rata. Iya, memang. Tapi sebenarnya Bisa. semua tuh kesepakatan berdua aja kan. Sama berdua. Mau
pisah harta ya pisah harta, mau enggak ya enggak, Ya. tapi yang penting tuh sepakat berdua. Iya. Nggak cuma dari satu pihak doang. Dan udah disadarin satu sama lain. Bener. Udah diomongin dari awal. Oke, tapi aku sebenarnya pengen juga pengen tahu juga kalau boleh ya, Mas Rio, Yep. tentang almarhumah Ya. Clarence. Iya. Waktu itu kan baru menikah di tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. 2020 dan kemudian harus ditinggalkan di usia perkawinan yang belum lama gitu. 2 tahun. 2 tahun, dan itu rasanya kejadiannya itu sangat-sangat langka ya. Maksudnya kita berharapnya seumur hidup lama, tapi ternyata Tuhan cuma kasih sebentar. Saat itu berarti statusnya Mas Rio jadi caregiver ya? Caregiver. Berarti bener-bener merawat istri. Iya. Sama kakaknya, sama Windy juga waktu itu, sama kakaknya Clarence. Kebetulan dia tinggal di Perancis kan. Selama 6 bulan dia memutuskan untuk stay di sini nemenin. Karena kan gue harus kerja juga kan. Dan sesekali mama nyokap gue kesini juga kayak gitu. Cuman nggak full time, kadang setiap bulan tuh Berarti ada. yang full time kawin dia berarti ya? Sama gue berdua. Iya. Oke, waktu nikah udah tahu ada cancer atau belum sih Mas? Ya, jadi belum. Jadi gini, gue ceritain. Jadi akad itu November 2020. Kita memutuskan untuk nggak punya anak dulu selama 2 tahun. Waktu itu Clarence mau seperti itu, dan gue pada waktu itu lebih ke orang yang nurut sih. Kayak gitu. Jadi udah 2 tahun gue pakai 2 tahun itu untuk menstabilkan keuangan. Karena pada waktu itu kan pandemi. Kerjaan Clarence sih masih jalan terus ya. Kalau gue kan musisi Stop. close, die, semua musisi Stop. gulung tikar dulu. Dan gue punya bisnis studio musik, ikutan stop juga karena nggak ada event. Siapa yang mau latihan, berbanding lurus kayak gitu kan. Dan waktu itu gue baru take over bisnis lagi. Jadi benar-benar, dan pada saat yang bersamaan gue harus lamaran, gue harus nikah, dan tahun depannya harus resepsi. Udah bener, gue boleh dibilang, gue nggak bilang abis-abisan sih, tapi kayak gue bener-bener ya udah semuanya gue lakuin lah, gue sebagai laki-laki kayak gitu. Dan alhamdulillah ya selalu ada rezeki kayak gitu, selalu ada rezeki berjalan, dan ada untungnya juga nih untuk menunda 2 tahun dulu punya anak, karena punya anak kan harus siap untuk tambah lagi kayak gitu. Nah, setelah 2 tahun akhirnya kita yuk sekarang udah waktunya nih kita untuk mempunyai anak. Waktu itu Clarence pap smear ya, tes pap smear dari dia. Iya. Kontaknya. Gimana sih? Jadi dia ke dokter pap smear minta rekomendasi dari Dari gue. Nes kayak gitu. Kita dokter yang sama. Dokter yang sama. Kenapa pap smear? Untuk, kan gue juga nggak ngerti ya, apalagi cowok kayak gitu. Pap smear buat apa sih? Itu kan sebenarnya deteksi dini kanker serviks kan kayak gitu. Dia kesana itu bukan berarti sakit, karena buat memastikan. Sebelum itu juga ke dokter obgyn untuk cek rahim aman semuanya. Cuman USG itu kan dia nggak bisa mendeteksi kanker kan. Dia cuman bisa ngecek apakah ada kista atau apa dan segala macam di dalam rahim kayak gitu. Nah, beberapa hari setelahnya muncullah hasilnya bahwa diduga ada keganasan, harus biopsi kayak gitu. Cuman kalau gue lihat itu akurasi pap smear itu kan cuman 10%. Jadi kayak kecil juga ya? Kecil banget. Jadi dia kayak apa sih? Antigen. Nah, biopsi itu PCR-nya kayak gitu kan. Itu Februari 2021. Tegang tuh dapat hasil kayak gitu. Tegang, akhirnya kita mencoba ke rumah sakit terdekat karena 2022 kali ya? Apa? 2022 kali ya? 2022 Februari, akhirnya setelah mendapatkan hasil dari pap smear, kita memutuskan untuk biopsi, tapi rumah sakit yang direkomendasikan masih lama nih. Baru ada jadwal praktek dokter. Kita harus cari hari itu juga, ternyata ada di rumah sakit di daerah Bintaro. Gue nggak sebut karena ada beberapa kejadian yang sebenarnya nggak mengenakan, karena rumah sakit ini teman-teman gue punya pengalaman nggak bagus di situ, dan gue juga nggak tahu pada waktu itu. Cuman waktu itu dokternya ada praktek di situ, dan sore-sore kita ke situ langsung udah dokternya ngecek. Pas ngecek itu, wah ini nih pakai bahasa medis gitulah. Udah gugup gitu kan. Ya udah, Clarence duduk di gua,
Di sini kan ada foto rahim ya, karena dokter obgyn kan. Dokter ngomong kayak gini, udah punya anak belum? Belum dok. Ini udah nggak bisa punya anak nih. Ini harus diangkat nih. Ngambil foto gambar janin tuh histerektomi. Wih itu Clarence nangis minta ampun di sebelah gua. Nangis kayak ini nggak bisa mulutnya doang nih diambil atau nggak bisa ini disinar juga nanti malah matiin juga. Ini harus diangkat katanya kayak gitu. Udah nangis nih jeritan di sebelah gua kan. Yaudah kita keluar dulu kan, gua harus beresin administrasi dulu. Dia balik ke mobil tuh. Wah gua tuh kayak gimana? Ini gimana ya Ri? Gua mencoba untuk fokus. Sampai nelpon gua, sayang kamu cari istri lain aja. Aku nggak bisa ngasih anak. Sampai ngomong kayak gitu kan gua. Sayang bentar ya, tenang dulu. Gua harus beresin dulu nih administrasinya, bayar dulu. Pas udah gue ke mobil, wah nangis, hancur itu nangis. Itu momen paling down dalam hidup gue. Bukan paling down sih, paling downnya nanti waktu gue tahu ternyata istri gue udah stadium 4. Ini ranking 2 berarti. Ranking satunya nanti itu di bulan Juni. Itu benar-benar down, tahan dulu 2 hari kita nggak bisa makan tuh. Oke, tapi itu kata dokter apa? Cancer kah? Cancer. Oh udah. Cervix stadium 1. Tapi kan itu di biopsi kan, dicek dulu. Nah sebenarnya dokternya harus cek dulu nih. Sebenarnya waktu itu ketemu dokter yang komunikasinya kurang baik. Iya. Ini nggak bisa punya anak nih, langsung diangkat. Ngebayangin kayak gitu. Jahat banget. Sama cewek, sama seorang wanita umur 20, berarti Clarence umur 28 ya, 27 tahun. 27 tahun belum punya anak, kita baru married, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kesel juga sih. Kita jangan pernah balik ke situ lagi. Ya kita tetap menunggu hasil biopsinya kayak gitu. Udah 2 hari nggak bisa makan. Kita cerita tapi sama orang tua sama keluarga kita. Cari second opinion dong. Second opinion. Nah akhirnya gue punya kenalan dokter obgyn. Punya kenalan. Jadi dulu anaknya ini penyanyi. Gue pernah ngiringin anaknya yang main. Dan kita kenal baik sama dokter ini. Nah dokter ini memberikan rekomendasi gue sama salah satu dokter di kalau ini nggak apa-apa gue sebentar di RSCM karena memang bagus. Kita RSCM adalah saksi kehidupan gue kayak gitu. Ditemukanlah sama satu dokter namanya Dokter Gatot. Nah Dokter Gatot ini obgyn onkologi. Jadi kalau misalkan spesialis buat cancer itu kan obgyn onkologi. Gue cek dulu validasi, ternyata benar Dokter Gatot ini salah satu yang membuat standarisasi penanganan kanker dari Kemenkes. Pokoknya ada 7 dokter, dia salah satunya. Oke. Valid ya, maksudnya ada sumber yang baik kayak gitu. Ya udah, tenang dulu kayak gitu. Nah, semenjak itu gue yang bukan kuliah kedokteran, jadi gue mencari dan tapi kan gue juga kuliah kan, jadi gue menghindari membaca artikel, gue jadi membacanya jurnal karena kan ada penelitiannya kan. Ternyata bisa nih tanpa harus mengangkat rahim, tapi memotong mulut rahim, namanya trachelectomy. Itu bisa di stadium 1 1A, 1 kan ada 1A 1B kan kayak gitu. Nah Clarence ini 1B 3 cm. Kalau stadium 2 baru mesti angkat. Nah kalau misalkan stadium 1 bisa trachelectomy, artinya mulutnya aja, rahimnya tetap ada, masih bisa punya anak kayak gitu. Nah setelah hasil dari rumah sakit yang Bintaro keluar, itu ternyata fix dia ini cancer cervix stadium 1B. Nah hasilnya ini yang kita bawa ke dokter Gatot kayak gitu. Nah RSCM waktu itu, tapi dia karena lagi nggak praktek RSCM, prakteknya di Bekasi, tapi nggak apa-apa karena paling cepat lah. Ini dokter laris banget emang. Kita dapat giliran itu jam 1 pagi. Bayangin, jam 1 pagi. Standby-nya dari sore. 24 jam ya? Enggak, tapi saking banyak yang lari dokter itu ke dia. Even operasi trachelectomy itu, nah gue baru sadar mungkin nggak semua dokter bisa. Jadi kalau ambil rahim itu kan langsung lebih gampang kayak gitu. Langsung iya kan? Kalau mulut rahim ini dia ngejahit, dipotong dijahit lagi. Nah itu susah. Gue lihat videonya. Nah ini dokter salah satu yang bisa kayak gitu, salah satu yang bisa. Jadi banyak sekali orang yang mempunyai masalah obgyn dan onkologi ke dokter Gatot ini. Dicek benar stadium 1B kayak gitu. Ini gimana? Mau dibiopsi lagi apa enggak? Nah nangis tuh Clarence, nggak mau dok, karena di biopsi itu kan sakit. Kan dilukain kan, diambil dagingnya kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa ya, pakai hasil yang rumah sakit Bintaro.
Nah, yang di Bintaro itu cancernya itu ditulis cancernya itu cancer umum lah. Iya. Cancer cervix pada umumnya lah, 70% cancer di dunia ini cancer itu. Padahal bukan kayak gitu. Ceritanya tahu dari mana? Ya udah. Dokter bisa ya operasi kayak gitu. Itu bersyukur. Jadi ups and down gitu loh. Ada perjalanan gua tuh. Tadi sempat down ketemu dokter Gatot bisa operasi tuh ada harapan. Operasinya kapan dok? Terserah. Ini cancer tuh perjalanan penyakit yang lama yuk. Nggak yang 1 bulan 2 bulan. Lo operasi tahun depan juga masih nggak apa-apa. Iya. Cancer tuh, cancer itu dari pre-cancer ke cancer aja itu 4 tahun. Dari stadium 1 ke stadium 4 itu bisa berjalan 20 tahun. Nah, makanya kenapa banyak orang cancer itu banyak tahu pas udah orang tua kan. Cervix umur 40. Padahal dari umur 25, 30 sebenarnya bisa jadi udah ada. Perjalanannya lama sampai orang yang ngerasa sakit nih, cekot-cekot baru dia sadar. Nah, karena berarti clearance nggak ada kayak gejala-gejala yang aneh-aneh dong ya? Iya. Kayak stadium 4 kayak di TV-TV mungkin? Nggak ada, belum ada pada waktu itu. Nah, akhirnya deal untuk operasilah sebulan kemudian. April 2022 puasa hari pertama masuk rumah sakit, operasi dan berjalan dengan sukses. Alhamdulillah kita di rumah sakit 10 hari operasi. Nah, standar penanganannya adalah ketika itu barang dipotong, ikan dibiopsi lagi di RSCM. Namanya biopsi di luar. Kalau yang di Bintaro biopsi biasa. Artinya barang yang sudah dipotong itu dibiopsi lagi di sana. Gitu. Standarnya kayak gitu. Ternyata hasil RSCM sama rumah sakit Bintaro beda. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.